pada sekolah minggu 28 Juni 2020. Kami mohon ampun Tuhan akan segala dosa kami, dan kami memohon penerangan Roh Kudus-Mu. Biar benar-benar Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikirannya Tuhan, sentero kehidupannya, supaya semuanya hanya berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun kami semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam ibadah ini, berkati kami semua. Begitupun anak-anak sekolah minggu Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Bapa di surga, semua pelaksanaan ibadah ini hanya kami mau serahkan ke dalam perlindungan tangan Tuhan yang Maha Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya adik-adik, kita berikan tepuk tangan yang mulia buat teman-teman kita tadi. Luar biasa, Yesus pokok dan kita lacarannya. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, luar biasa. Selamat baku dapa adik-adik di ibadah sekolah minggu 28 Juni 2020. Semua sudah siap? Adik-adik yang di gereja, yang di rumah, mari kita mempersembahkan ibadah kita di hari Minggu yang mulia ini. Dan Encira undang semua berdiri. Semua berdiri, mari kita memberikan puji-pujian yang indah, puji-pujian yang meriah, puji-pujian yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus, dengan lagu yang mengatakan, telah lama ku cari-cari bekerja Kristus yang mulia. Pakai tangan bagus-bagus. Telah lama ku cari
pintar. Oke, adik-adik, untuk menambah lagi pujian buat Tuhan, sebagai persiapan kita juga untuk masuk dalam doa pembukaan, kita akan menyanyi bersama-sama lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Tuhan Yesus Allah yang hebat. Ya, orang punya Tuhan Yesus Allah yang hebat. Mari kita katakan itu sama-sama dengan menggunakan gerakan. Oke? Ya, pakai gerakan masih berdiri adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Aku, Dia paling aku cinta. Ya, masih berdiri adik-adik. Kita akan berdoa bersama untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Untuk doa pembukaan diundang dengan kasih Encik Patris. Mari kita sambut Encik Patris untuk doa pembukaan. Cuci tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi anak-anak, mengasihi kami semua. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya mau pimpin ibadah kami ini supaya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, supaya ibadah ini berkenan di hadapan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Encik Patris. Kita menyanyi lagu yang berkata Tuhan, Tuhan, dengarlah. Ya, adik-adik masih berdiri nih? Masih berdiri adik-adik, oke? Tuhan, Tuhan, dengarlah. Tuhan, Tuhan, dengarlah doaku, doaku. Tuhan, Tuhan, dengarlah doaku sederhana. Ku berenang berdoa indah, karena aku belum dewasa. Kata-kataku biasa saja, doaku sederhana. Ya, tentunya dalam kehidupan adik-adik, mungkin adik-adik menyakiti hati mama, hati papa, oma, opa, kakak, atau adik, bahkan mungkin menyakiti hati teman-teman. Oleh karena itu, kita telah berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan berdoa untuk pengakuan dosa. Namun sebelumnya, mari orang menyanyikan lagu yang mengatakan hanya ada satu Tuhan. Dengan sikap berdoa semua adik-adik sudah dalam sikap berdoa? Oke, hanya ada satu Tuhan.
kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang selalu mengasihi kami anak-anak-Mu, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami selalu merasakan kasih sayang Tuhan. Namun Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, seringkali kami menyakiti hati-Mu lewat pelanggaran kami terhadap firman-Mu, melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku kami, bahkan pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering marah kepada teman kami kurang menghormati orang tua kami menyakiti hati-Mu Tuhan. Seringkali kami mengeluarkan kata-kata kasar, makian terhadap teman kami. Tuhan, ampuni kami. Kasihani kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya Engkau Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengampun untuk anak-anak-Mu yang datang mengaku dan memohon ampun dengan hati yang tulus ikhlas. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Inilah kami anak-anak-Mu yang datang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Nah adik-adik, seolah-olah Kang ada Bapak diri Kang? Atau belum? Oke adik-adik, kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan apa? Kalau di sekolah minggu mendengar apa Teh? Mendengar firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang akan disampaikan. Saat ini adik-adik, orang akan dengar cerita yang akan disampaikan oleh siapa tahu? Oleh siapa hari ini? Bapak Pendeta siapa? Bapak Pendeta Simon. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan kita pada saat ini, orang panggil dulu Bapak Pendeta, oke? Mari orang panggil Bapak Pendeta, oke? Panggil Bapak Pendeta. Bapak Pendeta. Bapak Pendeta siapa katanya Kujen? Pendeta Simon, oke. Sekarang panggil Bapak Pendeta Simon untuk membawakan cerita Alkitab di hari Minggu yang mulia ini. Shalom. Damai di hati. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Luar biasa pagi hari ini. Dah sehat-sehat semua toh? Iya. Tuhan memberkati. Di pagi hari Minggu ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita Alkitab dalam ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah kami anak-anak-Mu di hari Minggu ini. Kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan sekarang ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dengan Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk memahami firman yang hendak kami dengarkan pada saat ini. Inilah kami ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam
Injil Markus. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Dan bacaan Alkitab yang berikut dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi ada dua bagian dalam Injil Markus ini yang akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 39 dan pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian bacaan Alkitab kita saat ini. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan mendengarkan satu buah lagu dari adik-adik yang tadi ada menari. Ya. Oke, adik-adik sekalian yang ada di sini dan yang ada di rumah sekarang ini, orang mau menyanyi, ya. Adik-adik yang tahu orang mau menyanyi sama-sama dengan yang ada di sini, ya. Orang mau menyanyi lagu yang berjudul 12 Murid Yesus. Simon orang
Adik-adik sekalian, tadi orang sudah dengar firman Tuhan. Dapat dengar semua? Ada? Iya, di mana kau orang dah baca tadi? Ah, Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. kasih kuat, coba ulang. Di mana orang dah baca tadi? Injil Markus pasal 1 ayat Ayat 35 sampai 39. ya, siapa coba? Coba siapa yang tahu? Masih ingat baru baca masa selupa? Markus pasal 1 ayat 35 sampai ayat 39. Terus Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ya. Ingat-ingat baik-baik nih, itu bacaan kita pada hari Minggu ini dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39 dan pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Tadi juga orang sudah dengar lagu, orang dah menyanyi sama-sama lagu tentang murid-murid Tuhan Yesus. Ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada berapa? Ada 12. Ya, ada 12 Kang? Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, siapa yang tahu di mana Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus? Nah, siapa yang tahu? Ada? Di sungai mana Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ada yang tahu? Sungai Yordan, ya. Sesudah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini, dia melakukan pemberitaan firman Tuhan, dia memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan juga dia melakukan berbagai mujizat. Selain daripada itu, Tuhan Yesus mengajar di banyak tempat. Dia melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Ada yang buta dapat melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh boleh berjalan, dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia melaksanakan pekerjaan pelayanannya, memberitakan Injil, mengajar banyak orang. Suatu waktu Yesus ada di Galilea. Dia berjumpa dengan seorang yang bernama, siapa tahu? Udah baca tadi. Ya. Yesus baku dapat dengan siapa? Dengan Bapak Pendeta Penama siapa? Hah? Dengan Simon yang disebut, Simon yang disebut apa? Simon yang disebut Petrus. Ya. Kemudian juga ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus. Dan Tuhan Yesus mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Kemudian suatu waktu Yesus bersama-sama dengan mereka di Galilea. Yesus ada di rumah daripada
mertua ya, atau mama mantu dari Simon Petrus. Waktu itu mertua dari Simon Petrus sedang sakit. Ya. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan mertua daripada Simon Petrus. Kemudian pada malam harinya banyak orang datang. Ya. Dorang punya kerinduan karena Yesus boleh menyembuhkan orang-orang yang datang ini. Mereka ingin juga disembuhkan. Yang pasti orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang mengalami penyakit atau juga membawa orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus menyembuhkan mertua daripada Simon Petrus, begitu juga yang lainnya yang datang, mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus menginap di rumah dari mertua Simon Petrus. Kemudian pada keesokan harinya pagi-pagi, Tuhan Yesus naik di atas bukit. Tadi orang dah dengar toh? Tuhan Yesus dah bikin apa kau di atas bukit? Ya, Tuhan Yesus ada berdoa. Nah, kebiasaan Tuhan Yesus dia seperti itu, dia menyendiri di suatu tempat dan dia berdoa secara pribadi. Kemudian sesudah itu beberapa orang ya, diantaranya Petrus dan teman-teman mereka bersama-sama dengan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka. Yesus berkata, mari kita pergi di suatu tempat di sekitar Galilea. Dan Yesus kembali mulai melaksanakan pelayanannya, mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada banyak orang di berbagai tempat. Tuhan Yesus mengajar dan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Kemudian Yesus mengangkat dan menetapkan murid-muridnya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus merasa bahwa perlu ada orang-orang yang nanti akan bersama-sama dengan dia dan di kemudian hari melanjutkan pekerjaan pekabaran Injil itu. Yesus memanggil dan menetapkan berapa orang? Berapa orang? 12. Siapa-siapa kau tidak orang? Coba siapa yang dah menyanyi tadi? Siapa-siapa dorang? Andreas, Iya. 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 Thomas, Yakobus, Iya. Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi itu 12 murid yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka disebut sebagai rasul-rasul Yesus Kristus. Ya. Jadi 12 orang yang diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi murid-muridnya, menjadi pengikut-pengikutnya. Mereka itu kemudian disebut sebagai rasul-rasul daripada Yesus Kristus. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus pada waktu itu dia menetapkan, dia mengangkat 12 orang
menjadi murid-muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi rasul-rasulnya untuk melaksanakan pekerjaan pekabaran Injil bersama dengan Tuhan Yesus, dan selanjutnya mereka meneruskan berita pekabaran Injil itu. Maka kalau pada saat ini siapa-siapa yang boleh disebut sebagai rasul-rasul atau sebagai pekabar-pekabar Injil? Ya, adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang boleh jadi pekabar-pekabar Injil? Ya? Atau cuma pendeta? Hah? Coba pendeta mau tanya, cuma pendeta atau semua orang boleh jadi pekabar-pekabar Injil, boleh jadi alat daripada Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah? Hah? Semua? Iya, pandai sekali semua. Kalau semua, berarti adik-adik juga boleh? Hah? Boleh? Siapa suka mau jadi alat Yesus untuk memberitakan Injil? Angkat tangan. Semua adik-adik suka. Bagus sekali, luar biasa. Yang di rumah juga pasti suka, ya kan? Ya. Berarti adik-adik siap untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Kalau begitu, pekabar-pekabar Injil bukan cuma pendeta, ya, bukan cuma syamás, bukan cuma penatua, bukan cuma guru agama, tapi semua orang, termasuk adik-adik juga. Nah, menjadi alat Tuhan, menjadi pemberita-pemberita Injil, tidak harus orang ada di atas mimbar untuk berkhotbah sama dengan Bapak Pendeta, iya kan? Bukan nanti orang berkhotbah baru orang jadi pekabar Injil. Tetapi orang boleh menjadi pekabar-pekabar Injil melalui kehidupan dan perbuatan kita sehari-hari. Ya. Bagaimana DP cara? Ya. Kalau orang melakukan yang baik, ya, orang mengajak teman-teman untuk beribadah, ya, orang jadi pekabar Injil. Ya. Kalau hari Minggu ada ibadah apa kalau anak sekolah Minggu? Ibadah sekolah Minggu. Nah, kalau orang panggil itu tamang-tamang, jam 8 orang siap-siap nih mau ibadah sekolah Minggu. Nah, itu berarti orang sejadi alat Tuhan, mengajak teman-teman untuk beribadah. Jangan jam ibadah orang cuma panggil marjo orang bermain, marjo orang pi rumah orang pi bermain game. Ada game baru pak kita, padahal itu jam ibadah. Ya. Tapi kalau orang panggil teman-teman hari Minggu marjo orang berkumpul, ada ibadah di rumah masing-masing. Ya. Maka orang mau ikut ibadah, orang menolong teman, ya, dengar-dengaran kepada orang tua, ya, orang melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki, itu berarti orang jadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, kabar sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus waktu dia ada di tengah-tengah dunia ini, dia melakukan apa yang baik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi adik-adik, kita menjadi pekabar-pekabar Injil Yesus Kristus ketika kita mampu untuk melakukan apa yang baik walaupun orang masih kecil, masih anak-anak. Ya. Orang panggil tamang beribadah, orang so jadi pemberita-pemberita tentang kabar baik, kabar sukacita yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Ya.
Torang boleh menjadi pekabar Injil kepada orang tua, kepada kakak, adik, kepada siapa saja, kepada semua orang. Yaitu ketika kita melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan kehendaki supaya dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Secara khusus bagi adik-adik sekalian. Seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena mereka bersedia mengikuti Yesus, maka mereka juga dalam kehidupannya menjadi pemberita-pemberita Injil atau kabar sukacita, kabar keselamatan bagi banyak orang. Kiranya adik-adik sekalian, walaupun masih dalam usia kanak-kanak, tetapi mulai melatih diri untuk bagaimana kita menjadi alat Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui kita melakukan apa yang baik yang Tuhan inginkan, sama seperti Tuhan Yesus yang telah melakukan banyak hal untuk keselamatan banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, sesudah kita mendengarkan firman Tuhan dari bacaan tadi, maka seperti biasanya setiap minggu ada ayat hafalan. Ya. Boleh Bapak Pendeta mau panggil 2-3 orang? Berdiri di sini kau mau baca supaya teman-teman yang ada di rumah mau dengar itu ayat hafalan hari ini. Silakan, siapa suka datang di sini? Ya, mari, ayo. Oh, ya, Aurel Jo sendiri, ya, baca Jo, kenapa? Ya, supaya adik-adik yang ada di rumah mau dengar itu ayat hafalan, Jadi ayat hafalan Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-15. Adik siapa gitu? Adik Aurel akan membacakan. Teman-teman yang ada di rumah nanti dengar nih. Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-15 itu ayat hafalan kita pada ibadah minggu ini. Nanti minggu depan teman-teman di rumah kalau ada yang hafal ibadah berikut datang sama-sama untuk menyampaikan hafalan. Silakan adik Aurel membaca Markus pasal 3 ayat yang ke-15. Markus pasal 3 ayat 15. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Iya. Itu ayat hafalan dalam ibadah ini. Nanti teman-teman adik-adik yang ada di rumah, yang ada badengar, ada iko ibadah sekarang ini, minggu depan boleh sama-sama untuk menyampaikan hafalan dari ayat ini. Ya, terima kasih buat adik Aurel. Adik-adik sekalian, demikian cerita Alkitab kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Luar biasa cerita kitab kita pada pagi hari ini. Bagaimana adik-adik? Ada sukacita setelah dengar cerita Alkitab? Yes. Sukacita. Yes. Ya, luar biasa. Tidak boleh mau tanya tuh ayat hafalan berarti ada di mana tadi? Markus pasal 3 ayat 15. Jadi jangan lupa minggu depan siapa yang dapat menghafal akan dapat hadiah, ya. Oke, adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, kita akan memberikan persembahan saat ini dalam ibadah ini. Semua yang sudah menyiapkan dapat dipegangkan itu uang persembahan. Tuhan akan memberikan persembahan.
Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, kita akan mengembalikan syukur berupa persembahan syukur sambil menyanyi Tuhan Yesus baik, ya. Tuhan Yesus baik. Nah, karena itu mari kita memberikan persembahan syukur yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, sekarang semua duduk manis. Kita akan masuk dalam doa umum. Oleh karena itu diundang kembali dengan kasih Bapak Pendeta Simon Surentu Sarjana Teologi. Adik-adik sekalian, saat ini mari kita berdoa syukur dan kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya itu semua adalah karena kasih Tuhan bagi kami. Bahkan kami boleh beribadah kepadamu dalam ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu ini tanggal 28 Juni tahun 2020. Ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam persekutuan anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, teman-teman yang lain ada bersama-sama di rumah gereja untuk beribadah. Kami percaya kami dipersatukan dalam persekutuan ibadah minggu ini. Ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami boleh menyanyi bersama. Kami boleh mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Dan saat ini Tuhan kami berdoa kepadamu. Diberkatilah kiranya firman-Mu. Biar kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menjadi pekabar-pekabar Injil, untuk menjadi pekerja-pekerja demi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun kami masih kanak-kanak, tapi Tuhan persiapkan kami, Tuhan pakai kami untuk menjadi alat-Mu, melakukan apa yang baik dalam hidup kami ini. Kami berdoa Engkau berkati bagi guru-guru sekolah minggu, bagi Kompelka anak sekolah minggu, baik yang ada di Jemaat Gemim Baitul Kolongan, yang ada di wilayah Mapanget 2, bahkan yang ada di Sinode Gemim. Tuhan berkati semua yang memberi diri bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, teristimewa bagi anak-anak yang adalah generasi-generasi masa depan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau beri hikmat, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kemampuan dalam melaksanakan pelayanan
bagi anak-anak sekolah minggu yang ada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi orang tua, mama papa, kakak adik, oma opa, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang lainnya. Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Roh Kudus-Mu membimbing kami. Teristimewa bagi orang tua kami dalam melaksanakan pekerjaan, dalam melaksanakan segala usaha mereka sehari-hari. Agar supaya mendapatkan berkat-berkat bagi kebutuhan-kebutuhan keluarga, bagi masa depan hidup kami, teristimewa juga bagi kami sebagai anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan, yang berasal dari orang tua kami. Karena Tuhan yang memberkati pekerjaan dan segala usaha mereka, maka kami dimungkinkan untuk boleh memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan keselamatan, yang telah mengaruniakan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Pemberian ini kiranya boleh terpakai bagi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, bagi pelayanan sekolah minggu yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa juga bagi teman-teman kami yang lain. Mereka mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, tolonglah kiranya mereka. Biar kiranya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan boleh memulihkan mereka di tengah kelemahan dan dalam penderitaan sakit yang mereka alami. Yang bersukacita, yang bersyukur karena boleh berhari ulang tahun, karena mengalami berbagai hal yang mendatangkan kegembiraan dalam hidup ini. Tuhan berkati segala sukacita yang mereka alami. Tapi kami juga sebagai anak-anak mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau berkati masyarakat yang ada. Teristimewa saat ini ketika masih diperhadapkan dengan adanya wabah penyakit yang diakibatkan oleh virus corona. Tuhan, kami berdoa kepadamu, Engkau beri kemampuan, Engkau beri kebijaksanaan, Engkau beri hikmat bagi pemerintah kami yang ada baik di daerah, di pusat, termasuk yang ada di desa kami, Desa Kolongan ini di Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, dan di Provinsi Sulawesi Utara. Kami juga berdoa kiranya tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh semua pihak dalam rangka untuk memutus penyebaran daripada virus corona ini. Hindarilah kami Tuhan dari penularan virus ini supaya kami tetap sehat, kuat, menikmati dan memiliki tubuh yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi hormat nama Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kami menyerahkan kehidupan kami ini. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan ini, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus yang membimbing kami, Tuhan Yesus yang menolong kami, Tuhan Yesus yang memberkati kami. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Adik-adik kita sudah menyanyi, orang semua memberi persembahan, mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan tutup. Kita akan menyanyi lagu yang berkata setia, setia, setia. Tadi firman Tuhan bilang, adik-adik orang semua adalah pekerja Kristus juga. Orang semua bersedia untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun orang pergi dan berada. Karena itu orang hidup dalam kesetiaan, baca Alkitab, dan juga pergi kemana? Ibadah-ibadah, pergi gereja. Oke, setia, setia, setia. Dengan kita berjalan, semua berdiri. Adik-adik di rumah juga semua berdiri. Oke, jangan takut-takut. Setia, setia, setia. Setia pada Yesus. Setia, setia, setia. Setia pada Yesus. Baca Alkitab. Alkitab rajin berdoa. Jauh beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Ya, kita nyanyikan sekali lagi. Setia, setia, setia. Setia pada Yesus. Setia, setia, setia. Setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa. Jauh beribadah ke gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Ya, jangan lupa bersaksi kepada teman-teman tentang Tuhan Yesus yang apa? Yang baik, yang luar biasa. Oke, kita akan menerima berkat. Kembali diundang Bapak Pendeta Simon Yahya Surentu, STH, untuk berkat buat kita semua. Adik-adik sekalian, semua yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, di akhir ibadah kita di pagi hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, luar biasa, diucapkan terima kasih banyak kepada yang terkasih Pendeta Bapak Simon Yahya Surentu STH yang sudah menjadi kadim dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih kepada Enci Sisi, Bu Jenny, ada Enci Onasya, Enci Pat, Enci Vira, bahkan ada Kakak Anugrah dan adik-adik sekolah minggu semua yang sudah hadir. Saat ini dari kelompok Kanaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih banyak adik-adik yang ada di sini dan di rumah. Demikianlah ibadah sekolah minggu di hari Minggu 28 Juni 2020 ini. Kita berdoa, bulan Juli kita lihat keputusan
pesan barang pekerja sebelum mulai di gereja atau masih di rumah kan Pak Pendeta?